Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Idewa Katusakawibawa, NIM 2020A1C019 dan nama saya Muhammad Haikal Gani, NIM 2020A1C025. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan pertama, yaitu mengenai permasalahan yang ada di dalam ketahanan nasional dan bela negara di Indonesia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, langsung atau tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa di Indonesia. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Bela Negara Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Bela negara didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa. Kemudian di dalam ketahanan nasional dan bela negara di Indonesia tersebut, kami telah menyusun 3 permasalahan yang berhubungan dengan ketahanan nasional dan bela negara, yaitu yang pertama di bidang ekonomi, yaitu bagaimana pemerintah menghadapi urgensi dan tantangan ketahanan di bidang ekonomi dan bela negara pada saat masa pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Kemudian permasalahan yang kedua, yaitu di bidang politik, bagaimana pemerintah meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat dan menghadapi urgensi dan tantangan ketahanan nasional dalam menjalankan politik dalam negeri dan luar negeri. Kemudian permasalahan yang ketiga, yaitu mengenai masalah di bidang pertahanan keamanan, di mana dalam bidang ini pemerintah menghadapi urgensi dan tantangan ketahanan nasional dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat pemberontakan, yaitu pemberontakan KKB di Papua, dan bentuk bela negara untuk meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat, bagaimana pemerintah melakukannya. Kemudian selanjutnya itu pilihan masalah. Di dalam pilihan masalah ini kami mengaku 1 permasalahan, yaitu di bidang perekonomian, di mana di bidang perekonomian ini pemerintah menghadapi urgensi dan tantangan ketahanan di bidang ekonomi dan bela negara pada saat masa pandemi COVID-19. Yang kita ketahui di Indonesia dihadapkan beberapa banyak permasalahan akibat adanya COVID-19 tersebut. Contohnya seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, meningkatnya pengangguran, pemberhentian pekerjaan karena perekonomian yang menurun dan sebagainya. Di sini kami menampilkan data, yaitu data mengenai tingkat pengangguran dan data mengenai jumlah orang yang miskin pada saat pandemi COVID-19. Dari data tersebut kita dapat melihat tingkat kemiskinan berdasarkan jumlah orang miskin sejak September 2019 yang pernah dicapai Indonesia, jumlah orang miskin meningkat sebesar 1,12 juta individu dengan peningkatan terbesar terjadi di wilayah perkotaan. Kemudian untuk tingkat penganggurannya, menurut catatan Badan Pusat Statistik, peningkatan pengangguran terbesar terjadi pada kelompok anak muda yang berusia 20 sampai 29 tahun, di mana tingkat pengangguran tersebut pada usia 20 sampai 25 tahun sebesar 17,66% pada Februari 2021. Kemudian meningkat sebesar 3,36% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 14,3%. Di dalam permasalahan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Masuk ke dalam pembagian kebijakan. Dalam kebijakan alternatif yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu ada beberapa kebijakan. Yang pertama yaitu mengenai kebijakan pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat seperti program Keluarga Harapan, bantuan sembako, bantuan langsung tunai,
bantuan untuk potongan dalam subsidi dalam pembayaran baik itu pajak, cicilan listrik dan sebagainya. Kemudian kebijakan dari pemerintah selanjutnya yaitu program kartu prakerja, di mana program ini diperuntukkan untuk masyarakat yang mengalami PHK atau pemberhentian kerja. Kemudian selanjutnya yaitu bagian ketiga, yaitu mengenai kebijakan publik kelas yang akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan terkait dengan tugas kami. Jadi selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu kebijakan publik yang kami ambil. Kebijakan publik yang kami ambil yaitu ada dua. Yang pertama, untuk mempercepat pengobatan dan pencegahan penularan yang lebih luas, pemerintah harus menerapkan kebijakan at all cost seperti pengadaan alat kesehatan, penunjang pemeriksaan, ruang isolasi dan alat pelindung diri atau APD, menggratiskan biaya pemeriksaan baik yang terbukti maupun tidak terbukti, ataupun hal-hal yang bersifat pencegahan seperti pembagian masker murah dan sebagainya. Di dalam kebijakan yang kami ambil itu terdapat konsekuensi dan kelebihan. Konsekuensinya yakni pembengkakan defisit anggaran sejalan dengan pendapatan APBN yang juga turun tajam. Dan kelebihannya yakni penanggulangan dan pencegahan lebih efisien dan cepat. Kebijakan selanjutnya yang kami ambil yaitu upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dengan memberikan bantuan berupa BLT, PKH, sembako, fasilitas peningkatan skill bekerja dan sebagainya yang bersifat kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan mengalami pemutusan hubungan kerja. Perlu didukung oleh kebijakan untuk menjamin kelancaran pasokan dan distribusi barang yang tepat sasaran, khususnya pangan. Dalam kebijakan yang selanjutnya ini terdapat konsekuensi dan kelebihannya. Yang pertama itu konsekuensi. Konsekuensinya yakni membengkakkan defisit anggaran dalam pemberian bantuan kepada masyarakat. Nah, sedangkan kelebihannya yaitu perekonomian dapat bergerak, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan. Setelah saya akan masuk ke poin keempat, yaitu action atau tindakan. Pemerintah mengeluarkan program bantuan berupa program kartu prakerja seperti yang digambar ini, yang diperuntukkan untuk meningkatkan skill dan kemampuan masyarakat yang mengalami PHK dan pengangguran. Baik, selanjutnya di sini terdapat tabel target dan pendistribusian bantuan pemerintah kepada masyarakat. Berikut bukti-bukti dari program bantuan yang diberikan kepada masyarakat atau pemerintah, yaitu pertama, penerima bantuan tunai program Keluarga Harapan. Selanjutnya di sini bantuan sosial tunai, dan yang terakhir dari pihak Kapolda yang menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Baik, sekian hasil presentasi kami mengenai urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.